Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Persidangan pada Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal 9 Desember 2024 dalam rangka perkara perdata dengan nomor 123-PDT-G-2024-PA Palangkaraya. Sidang akan dilaksanakan bersifat tertutup. Dipanggil kepada tergugat dan penggugat untuk memasuki ruangan persidangan. Rugi kamu. Dipersilahkan untuk majelis hakim untuk memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, kami persilakan Ketua Majelis Hakim memimpin jalannya persidangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Palangkaraya dalam perkara nomor 123-PDT-G-2024-PA-PKL pada hari ini, Senin 9 Desember 2024, dinyatakan dibuka dan bersifat tertutup. Sidang dipimpin oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari saya sendiri, Intan, selaku Ketua Majelis, Hakim Anggota 1, Nurpita Mitriana sebagai Hakim Anggota, Hakim Anggota 2, Ica sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Panitra untuk mencatat jalannya persidangan ini. Sebelum sidang dilanjutkan, Panitra mohon laporkan mengenai kehadiran para pihak. Kami mencatat bahwa penggugat hadir, tergugat hadir, dan kuasa hukum dari penggugat atau tergugat hadir. Kepada Panitra untuk memanggil para pihak. Nomor perkara 123-PDT-G-2024-PA Palangkaraya antara penggugat atas nama Murni dan tergugat atas nama Dodi dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Baik, kepada penggugat dan tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap sehat yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sebelum sidang dimulai, kami terlebih dulu menanyakan identitas saudara. Apakah benar penggugat atas nama Murni berumur 22 tahun? Benar yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar atas nama Dodi dengan umur 26 tahun? Benar yang mulia. Apakah sidang pada hari ini Anda didampingi oleh kuasa hukum? Iya yang mulia. Apakah benar saudari sebagai kuasa hukum dari penggugat? Benar yang mulia. Silakan untuk menyerahkan identitas saudara beserta surat kuasa khususnya. Kepada saudara tergugat, apakah pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukumnya? Benar yang mulia. Apakah benar saudara sebagai penasihat hukum dari tergugat? Iya, benar yang mulia. Baik, dipersilakan kepada penasihat hukum untuk memberikan kuasa hukum terkhususnya. Saudara pemohon, coba dipertimbangkan kembali keinginan saudara untuk bercerai. Mengingat kehidupan rumah tangga yang selama ini sudah saudara jalani, jadi alangkah baiknya masalah rumah tangga saudara dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Karena perceraian ini sangat dibenci oleh Tuhan, jadi mohon dipertimbangkan kembali. Apakah memang saudari sudah yakin ingin bercerai?
Yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Bagaimana dengan tergugat? Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya, Yang Mulia. Baiklah, agenda kita pada hari ini adalah pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Saudara tergugat, apakah sudah menerima salinan dari surat gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kepada tergugat telah menerima salinannya, dipersilahkan kepada penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih, saya akan membacakan surat gugatan. Gugatan cerai, nomor perkara 123-PDT J/2024-PA.PKY. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Negeri Palangkaraya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Murni, tempat tanggal lahir Kapuas 24 November 2002, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Geobo 10A Palangkaraya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap nama Yodi Setiawan, tempat tanggal lahir Palangkaraya 12 Januari 1998, pekerjaan swasta, alamat Jalan Geobo 10A Palangkaraya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Palangkaraya, sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 123. Yang kedua, bahwa sejak pernikahan, hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat seringkali diwarnai konflik dan ketidakharmonisan yang semakin memburuk dan tidak dapat diselesaikan. Yang ketiga, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi hampir setiap hari dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa saling menghargai dan menghancurkan cinta kasih di antara mereka. Yang keempat, bahwa berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga melalui mediasi keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Situasi ini telah membuat rumah tangga menjadi tidak sehat dan berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari penggugat. Yang kelima, bahwa kondisi ketidakharmonisan tersebut menyebabkan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membantu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan hal-hal tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak atau terhadap tutupnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, membebankan biaya perkara kepada penggugat atau tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat gugatan ini dibuat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama, penggugat mengucapkan terima kasih. Palangkaraya, 9 Desember 2024, hormat saya. Surat gugatan sudah dibacakan. Atas gugatan penggugat tersebut, saudara tergugat mempunyai hak untuk menjawabnya. Kami persilakan kepada tergugat untuk memberikan jawaban atas surat gugatan dari penggugat. Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban atas surat gugatan tersebut. Saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban tertulis pada hari ini? Baik, Yang Mulia, kami minta waktu 1 minggu untuk memberikan jawaban atas surat gugatan dari penggugat. Berdasarkan hasil dari diskusi hakim-hakim saya, yaitu maka sidang nomor perkara 123-PDT-G/2024-PA.PKY ditunda sampai minggu depan tanggal 16 Desember 2024 dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon. Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari ini selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 16 Desember 2024, persidangan akan dimulai. Membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya 16 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada panitera untuk memanggil para pihak. Nomor perkara 123-PDT.G/2024-PA Palangkaraya
antara penggugat atas nama Murni dan tergugat atas nama Dodi dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Kepada penggugat dan tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat Yang Mulia. Bagaimana saudari penggugat? Lebih baik dipikirkan lagi keinginan saudari untuk bercerai. Lebih baik rukun lagi dengan termohon dan perkaranya dicabut. Mau dilanjutkan atau dicabut? Dilanjutkan saja Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Lanjutkan saja Yang Mulia, saya mengikuti keinginan penggugat. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Dinyatakan tertutup untuk umum. Dipersilakan kepada tergugat untuk membacakan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia, saya membacakan jawaban dari penggugat. Surat jawaban dari tergugat nomor pengarahan 123 garing PDT titik G garing 2024 garing PA titik PKYUS kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya di Palangkaraya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Dodi Setiawan, tempat tanggal lahir Palangkaraya 12 Januari 1998, pekerjaan swasta, alamat Jalan Diogos 10A Palangkaraya, selanjutnya disebut dengan tergugat. Menanggapi surat gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dengan nomor perkara 123 garing PDT titik G garing 2024 garing BA titik BKY tertanggal 09 Desember 2024 yang diajukan kepada Pengadilan Agama Palangkaraya, saya selaku tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, mengenai perkawinan, bahwa memang benar saya dan penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Palangkaraya yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 123 sampai seterusnya. Yang kedua, mengenai alasan gugatan, bahwa saya mengakui adanya ketidakharmonisan dengan hubungan rumah tangga kami. Namun, saya merasa bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kami seharusnya dapat diselesaikan melalui upaya perbaikan bersama dengan dukungan dari pihak keluarga dan pihak ketiga atau mediator. Saya merasa masih ada harapan untuk memperbaiki hubungan ini dan mempertahankan perkawinan kami. Jawaban ketiga, upaya penyelesaian. Saya juga menegaskan bahwa saya telah berusaha untuk memperbaiki hubungan kami, termasuk dengan mengikuti sesi mediasi keluarga. Namun, saya menyadari bahwa perbedaan pandangan dan perasaan telah menciptakan jarak yang cukup dalam. Meskipun demikian, saya ingin menyampaikan bahwa saya masih berharap adanya kesempatan untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan kembali putusan perceraian ini. Alasan keempat, saya bersedia untuk memenuhi jawaban hukum terkait biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, permohonan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, saya mohon agar Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami. Dan jika memang tidak memungkinkan untuk dipertahankan, saya memohon agar proses perceraian ini dilakukan dengan seadil-adilnya, dengan memperhatikan hak-hak kami dan pembagian harta bersama. Demikian jawaban ini saya buat dengan sebenar-benarnya atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama. Saya mengucapkan terima kasih. Palangkaraya 16 Desember 2024. Hormat saya Dodi Setiawan. Terima kasih. Bagaimana penggugat? Apakah sudah bisa dipahami jawaban tergugat? Sudah Yang Mulia. Atas jawaban tergugat tersebut, saudari penggugat mempunyai hak untuk menanggapi. Apakah saudari penggugat akan mengajukan replik? Yang Mulia, kami akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat. Saudari penggugat sudah siap mengajukan repliknya pada hari ini? Baik Yang Mulia, kami meminta waktu 1 minggu untuk memberikan replik atas jawaban dari tergugat. Baiklah, berdasarkan hasil dari diskusi dari hakim-hakim saya, maka sidang nomor perkara 123 garing PDT garing G garing 2024 garing PA titik PKY ditunda sampai minggu depan tanggal 23 Desember 2024 dengan agenda pembacaan replik dari penggugat.
Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari ini selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Pada hari ini tanggal 23 Desember 2024 persidangan akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 23 Desember 2024 akan dibuka dan tertutup untuk umum. Dipersilakan kepada panitera untuk memanggil para pihak. Nomor perkara 123 garing PDT.G garing 2024 garing PA Palangkaraya antara penggugat atas nama Murni dan tergugat atas nama Dodi dipersilakan memasuki ruangan sidang. Kepada saudara-saudari penggugat dan tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, agenda kita sidang selanjutnya adalah pembacaan replik dari penggugat. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Silakan kepada penggugat untuk membacakan repliknya. Yang mulia, saya akan membacakan Replik nomor perkara 123 garing PDT.G garing 2024 garing PA.PKM kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya di Palangkaraya. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Murni, tempat tanggal lahir Kapuas 24 November 2002, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Gebos 10A Palangkaraya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penggugat, penggugat mengakui bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Palangkaraya dan didukung dengan kutipan akta nikah nomor 123 dan seterusnya. Namun fakta perkawinan ini tidak menjadi dasar untuk menunda permohonan perceraian karena telah terjadi konflik yang mendalam dalam rumah tangga. Yang kedua, mengenai ketidakharmonisan rumah tangga. Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi sudah tidak dapat diselesaikan melalui upaya perbaikan bersama. Sebagai bentuk mediasi yang diusahakan oleh penggugat selama ini tidak pernah mendapatkan tanggapan serius dari tergugat. Bahkan tindakan tergugat seringkali memperparah konflik yang ada, sehingga usaha untuk mempertahankan rumah tangga menjadi sia-sia. Yang ketiga, mengenai upaya penyelesaian, penggugat menolak pernyataan tergugat yang menyatakan masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga ini. Penggugat merasa bahwa hubungan ini telah mencapai titik di mana kepercayaan dan rasa kasih sayang tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, permintaan tergugat untuk mendiskusikan kembali keputusan perceraian tidak relevan, mengingat ketidakmampuan tergugat untuk memberikan perubahan nyata selama masa mediasi sebelumnya. Yang keempat, mengenai biaya perkara. Penggugat menghormati kesediaan tergugat untuk memenuhi kewajiban hukum terkait biaya perkara. Namun penggugat mengingatkan agar kewajiban ini dilaksanakan dengan konsisten hingga proses perkara selesai. Permohonan penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, penggugat tetap pada tuntutan agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus melalui putusan Pengadilan Agama. Demikian replik ini kami ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses persidangan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, penggugat mengucapkan terima kasih. Palangkaraya, 23 Desember 2024, hormat saya, Murni. Sekian Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah dipahami tentang replik dari penggugat? Baik, pembacaan replik sudah selesai. Maka saudara tergugat mempunyai hak untuk menanggapi. Apakah saudara tergugat akan menanggapi dari replik tersebut? Baik Yang Mulia,
kami akan mengajukan duplik atas replik dari penggugat. Saudara tergugat, sudah siap mengajukan dupliknya pada hari ini? Baik Yang Mulia, kami meminta waktu 1 minggu untuk memberikan duplik atas replik dari penggugat. Berdasarkan hasil diskusi para hakim, maka sidang nomor perkara 123-PDT-G-2024-PA-PKY ditunda sampai minggu depan, tanggal 30 Desember 2024 dengan agenda pembacaan duplik. Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari ini selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Pada hari ini tanggal 30 Desember 2024, persidangan akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya 30 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Dipersilakan kepada panitera untuk memanggil para pihak. Nomor perkara 123-PDT-G-2024- PA antara penggugat atas nama Murni dan tergugat atas nama Dodi dipersilakan memasuki ruangan sidang. Rugi, kamu Kepada saudara-saudari penggugat dan tergugat, apakah sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? siap sehat Yang Mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan duplik dari tergugat. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baik Yang Mulia, saya akan membacakan dupliknya. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dodi Setiawan, tempat tanggal lahir Palangkaraya 12 Januari 1998, pekerjaan swasta, alamat Jalan Giobos XA Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan duplik atas replik yang diajukan oleh penggugat dalam perkara nomor 123-PDT-G-2024-PA-PKY sebagai berikut. 1. Mengenai perkawinan, bahwa benar pernikahan antara tergugat dan penggugat telah dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Palangkaraya dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 123. Tergugat tidak membantah sahnya pernikahan tersebut menurut hukum agama dan hukum negara. 2. Mengenai alasan gugatan, bahwa benar terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Namun, tergugat menolak pernyataan penggugat bahwa hubungan mereka tidak dapat diperbaiki. Tergugat yakin ketidakharmonisan yang terjadi masih dapat diselesaikan melalui musyawarah yang baik dan usaha perbaikan dan selamat. 3. Upaya penyelesaian, bahwa tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, termasuk mengikuti mediasi keluarga dan berkomunikasi secara langsung dengan penggugat. Tergugat menolak anggapan bahwa tidak ada solusi yang mungkin untuk memulihkan hubungan mereka, karena tergugat tetap terbuka untuk membahas segala perbedaan demi kebaikan bersama. 4. Mengenai biaya perkara, tergugat bersedia memenuhi kewajiban hukum terkait biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai keputusan Pengadilan Agama Palangkaraya. Permohonan, berdasarkan hal-hal tersebut, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya agar memutuskan perkara ini dengan adil dan bijaksana
serta mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena masih ada kemungkinan untuk memperbaiki rumah tangga mereka. 2. Jika perceraian tidak dapat dihindarkan, tergugat memohon agar pembagian harta bersama dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian duplik ini terbuat-buatkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, tergugat mengucapkan terima kasih. Palangkaraya, 16 Desember 2024. Hormat saya, Dodi Setiawan. Terima kasih. Bagaimana penggugat, apakah bisa dipahami tentang duplik yang sudah dibacakan oleh tergugat? Udah yang mulia. Baik, pembacaan duplik sudah selesai, maka agenda selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi para hakim, maka sidang nomor perkara 123-PDT-G-2024-PA-PKY ditunda sampai minggu depan tanggal 6 Januari 2025 dengan agenda tahap pembuktian. Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari ini selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Pada hari ini, tanggal 6 Januari 2025, persidangan akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Nomor perkara 123-PDT-G-2024 Palangkaraya antara penggugat atas nama Murni dan tergugat atas nama Dodi dipersilakan memasuki ruangan sidang. Kepada saudara-saudari penggugat dan tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap sehat yang mulia. Bagaimana dengan penggugat dan tergugat? Apakah berubah pikiran atau mau dilanjutkan saja perkara ini? Tidak yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Dilanjutkan saja yang mulia. Agenda selanjutnya adalah tahap pembuktian. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Dipersilakan kepada penggugat untuk membawakan alat-alat buktinya ke depan persidangan. Baiklah, dipersilakan kepada penggugat untuk memanggil para saksi. Kepada saksi dari penggugat atas nama Meli, silakan maju ke depan. Saksi, silakan berdiri untuk disumpah dulu. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih. Apakah saudari bernama Meliwati, berusia 23 tahun, alamat di Palangkaraya, Jalan Taurus? Betul yang mulia. Apakah ada hubungan saksi dengan penggugat? Ya yang mulia. Apakah saudari mengenal tergugat? Benar yang mulia. Siapa dia? Suami dari adik saya Murni yang mulia. Apakah saudari tahu mereka kapan menikah dan hadir pada saat pernikahan itu? Tahu yang mulia, mereka menikah tahun 2020. Saya juga hadir saat pernikahannya. Apakah mereka punya anak? Tidak yang mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka yang saudari tahu?
Yang saya tahu mereka sudah tidak rukun yang mulia. Tidak rukun gimana? Sering bertengkar. Sering yang mulia. Pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar? Pernah yang mulia. Apakah mereka berdua masih tinggal satu rumah pada saat sekarang? Sudah lama tidak serumah yang mulia. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 1 bulan yang mulia. Apakah saudari tahu apa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar? Karena tergugat suka berkata kasar dan suka mabuk yang mulia. Dari pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan atau menasehati atau belum? Sudah yang mulia, tapi tergugat tetap saja suka mabuk dan berkata kasar pada penggugat. Baiklah, saudari tergugat, Anda menerima keterangan saksi dari penggugat atau ada pertanyaan? Ya yang mulia, kami keberatan atas keterangan saksi dari penggugat. Terima kasih atas keterangannya. Saksi dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Sekarang giliran tergugat untuk menghadirkan saksi. Apakah tergugat sudah siap menghadirkan saksi pada hari ini? Saksi dari tergugat atas nama Sirna, silahkan maju ke depan. Saudari tadi sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Saudari ini, apakah ada hubungan dengan tergugat? Saya tetangga tergugat yang mulia. Apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia. Kapan mereka menikah? Tahun 2020 yang mulia. Rumah saudari dekat dengan mereka atau pernah mendengar mereka bertengkar? Iya, pernah yang mulia. Apa permasalahan mereka bertengkar? Untuk permasalahan saya kurang tahu yang mulia. Tapi saya sering mendengar mereka bertengkar yang mulia. Baik, sekarang apakah mereka masih satu rumah? 1 bulan sudah tidak pulang yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak? Tidak punya yang mulia. Apakah ada usaha perdamaian dari keluarga untuk merukunkan mereka berdua? Setahu saya sudah yang mulia, tapi tidak berhasil. Baiklah, saudari penggugat, apakah Anda menerima keterangan saksi dari tergugat atau ada pertanyaan? Ya yang mulia, kami keberatan atas keterangan saksi dari tergugat. Terima kasih kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sudah sebenarnya. Saksi dipersilakan meninggalkan ruangan. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan hasil kesimpulan saudara penggugat. Apakah saudara bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas selama persidangan perkara ini berlangsung? Saya tetap ingin bercerai yang mulia. Baiklah, saudara tergugat. Apakah saudara bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas persidangan perkara selama ini? Saya mengikuti keinginan penggugat saja yang mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah musyawarah majelis sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 13 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Dipersilakan kepada penitra untuk memanggil para pihak. Antara penggugat atas nama Murni dan tergugat atas nama Dodi dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Kepada saudara-saudari penggugat dan tergugat, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat. Untuk terakhir kalinya, hakim akan memberikan kesempatan kepada saudari sebelum putusan ini dibacakan untuk berdamai kembali. Bagaimana saudari penggugat, apakah memang tetap ingin bercerai? Ya yang mulia. Untuk tergugat bagaimana?
Lanjutkan yang mulia. Baik, kalau begitu untuk agenda selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan kesaksian dari tergugat dan penggugat. Dipersilakan yang pertama dulu kami ingin mendengarkan keterangan dari penggugat. Dipersilakan kepada Saudari Mufi. Izin yang mulia, di sini saya akan membayarkan kesaksian saya. Saya sangat ingin bercerai dengan tergugat dengan alasan rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi. Dan juga tergugat sering sekali mabuk-mabukan dan berkata kasar terhadap saya dan tidak pernah menghargai saya sebagai istrinya yang mulia. Baiklah, tergugat sudah mendengarkan keterangan dari penggugat. Apakah ada tanggapan? Baik yang mulia, saya akan memberikan tanggapan. Alasan saya melakukan hal tersebut karena setiap hari sepulang saya bekerja, saya tidak pernah dilayani dengan baik oleh penggugat. Sebaliknya, saya malah sering diomelin dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Itulah yang membuat saya sering keluar mabuk-mabukan karena saya merasa tidak betah di rumah. Baiklah, di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu atas alasan dari permohonan gugatan dari penggugat. Untuk yang pertama, seberapa sering penggugat melihat tergugat sering mabuk-mabukan pada akhir-akhir ini? Sering yang mulia, hampir setiap hari. Saya tadi telah mendengarkan keterangan dari penggugat bahwa kalian sering bertengkar ya? Ya, yang mulia. Apakah pada saat pertengkaran itu ada upaya dari kalian berdua untuk mendamaikan dari perkelahian itu? Ada yang mulia, akan tetapi dia tidak mendengar saya. Dari perilaku dari tergugat, apakah ada efek terhadap kesehatan mental penggugat? Ada yang mulia, saya sering stres, saya kurang tidur, semangat saya tidak kurang. Untuk tergugat sudah mendengarkan dari keterangan dari penggugat tadi, apakah memang benar adanya keterangan dari penggugat tersebut? Benar yang mulia. Berarti tergugat mengakui kesalahan Anda. Ya yang mulia. Baik. Untuk hakim-hakim saya dipersilakan untuk yang pertama, Novita, anggota 1 dipersilakan untuk menanyakan untuk penggugat dan tergugat. Baik, pertanyaan ini untuk penggugat. Apakah Anda telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai atau melalui mediasi? Jika melalui mediasi, apa hasilnya? Ada yang mulia, tetapi tidak berhasil. Baik, pertanyaan tergugat. Apakah benar apa yang dikatakan dari pihak penggugat? Benar yang mulia. Sudah. Untuk hakim anggota 2 dipersilakan untuk bertanya untuk penggugat dan tergugat. Baik, pertanyaan ini untuk penggugat. Kepada penggugat, apakah pernah tergugat meminta maaf setelah tergugat berkata-kata kasar? Tidak ada. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya, tanggal 20 Januari 2025, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Dipersilakan kepada panitia untuk memanggil para pihak. Nomor perkara 123 garing PDT.G garing 2024 garing PA Palangkaraya antara penggugat atas nama Murni dan tergugat atas nama Dodi dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Kepada saudara-saudari penggugat dan tergugat, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat. Untuk terakhir kalinya, hakim akan memberikan kesempatan kepada saudari sebelum putusan ini dibacakan untuk berdamai kembali. Bagaimana saudari penggugat, apakah memang tetap ingin bercerai? Ya, untuk tergugat bagaimana? Lanjutkan yang mulia. Baiklah, sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pengucapan ikrar. Dipersilakan kepada tergugat untuk maju ke depan. Terima kasih Majelis Hakim. Saya akan membacakan ikrar talak.
Dengan ini, saya sebagai tergugat atas nama Dodi menjatuhkan talak 3 kepada saudari Murni. Baik, dipersilakan kepada tergugat untuk duduk kembali. Karena tergugat sudah menjatuhkan ikrar talak, maka sidang akan kami lanjutkan dengan agenda pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Apakah saudari penggugat dan saudara tergugat sudah siap mendengarkan putusan ini? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Agama Palangkaraya, Surat Keputusan Nomor 123-PDT-G-2024-PA.PKY demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan terbuka dan tertutup untuk umum telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Identitas para pihak: 1. Penggugat, nama Murni, tempat tanggal lahir Kapuas 24 November 2002, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Giobus A, Palangkaraya. Tergugat, nama Dodi Setiawan, tempat tanggal lahir Palangkaraya 12 Januari 1998, pekerjaan swasta, alamat Jalan Giobus A, Palangkaraya. Pertimbangan hukum yang pertama, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Kedua, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Palangkaraya, sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akte nikah. Ketiga, bahwa sejak pernikahan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering diwarnai konflik dan ketidakharmonisan yang semakin memburuk dan tidak dapat diselesaikan. Keempat, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi hampir setiap hari. Rasa saling menghargai dan menghancurkan rasa cinta kasih di antara mereka. Kelima, bahwa berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga melalui mediasi keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat Murni dan tergugat Dodi Setiawan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Palangkaraya berdasarkan kutipan akta nikah, secara hukum putus karena perceraian. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada penggugat sesuai ketentuan yang telah berlaku. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Selasa 17 Desember 2024 oleh kami, nama Hakim Ketua Intan, nama Hakim Anggota 1 Novita Mitriana, nama Hakim Anggota 2 Ica. Dengan ini ditandatangani. Pembacaan putusan hakim sudah selesai. Dipersilakan kepada tergugat dan penggugat untuk kembali ke tempat. Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari ini selesai dan ditutup.